Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Janabat muhtaramin muhtaramat, wabil khusus antara Bapak Haji Muhammad Syukur, Bapak Haji Syukri, Pak Muhammad Haji, Bapak Haji Darul, Ketua TKM, Musola Najat, Mas Syukuri, dan seluruh para jamaah rahmatullah. Mari kita tata niat kita, niat ta'lim wa ta'allum, niat silaturahim, niat berkumpul orang-orang yang baik, niat melaksanakan perintah Allah, niat melaksanakan perintah Rasulullah, niat mencari ridha Allah, niat ibadah, niat menunggu jamaah sholat isya, niat untuk syiarnya majlis, syiarnya musola, syiarnya Islam, niat untuk mempertahankan akidah sunnah jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Wa ghayatuha, dan adapun puncaknya perkara, yusmahu, yang ditoleransi, yang dimaafkan, apa bihi dengan ma, lil ami, bagi orang awam, al-ghafili, yang lalai, al-mustadriki, yang menghabiskan waktu, mahma fatatu as-shalatu, ketika ketinggalan hu kepada ami apa as-shalatu shalat, itu ayat diahat, sekiranya mengkodok siapa ami ha kepada sholat ma'at taubati, beserta taubat, min anil aufi, dari mengulangi. Jadi orang itu kalau ketinggalan sholat adalah bisa, kalau ketinggalan sholat harus kodok. Jangan dibilang Gusti Allah tidak menghutangkan kok dikodok. Ada yang bilang begitu. Jadi sholat itu kalau ketinggalan harus dikodok. Ya, baik apa namanya, karena alasan apa? Karena alasan apa? Jadi umpamanya panjenengan malam melekan atau ada kegiatan, tidurnya udah 3:30, tidur bangun jam 8. Meskipun bangun jam 8 itu ya harus kemudian wudu, sholat subuh, ya, sholat subuh. Dan di sini dikatakan juga harus taubat karena kodok itu. Jadi jangan apa-apa lah, karena itu tetap ada taubat. Ilami dzalika, pada seperti ini tarkus shalah. Ini padahal meninggalkannya ini nggak sengaja, meninggalkannya karena udzur. Ya, meninggalkannya karena udzur itu saja. Menurut Sayyid Abdullah Ali Al-Haddad, hendaklah dia itu mengkodok dan taubat. Oke, maksudnya taubat itu sunat taubat? Bukannya taubat itu, taubat itu adalah orang itu berjanji untuk tidak akan, pertama menyesal, mengapa kok sampai terlambat, sampai apa namanya, sampai ketinggalan. Yang kedua adalah syaratnya taubat itu al-iqrar
minal ma'as, berhenti dari perbuatan maksiat. Artinya umpamanya orang itu lagi berbuat maksiat kemudian taubatnya berhenti. Umpamanya orang lagi mabuk minum masih banyak begini, kemudian sadar, saya dihabiskan dulu setelah taubat, nggak boleh gitu, harus langsung berhenti. Kemudian al-azmu alla ayyahu, berkomitmen untuk tidak akan mengulangi kembali, berjanji untuk tidak akan mengulangi kembali. Kemudian banyak mohon ampun kepada Allah, itu syaratnya taubat. Jadi orang itu termasuk merasa, kalau menurut saya termasuk merasa dosa besar kalau orang itu sampai meninggalkan sholat. Maka tidak boleh kita yang gampangin sholat, ya, gampangin sholat, masya Allah, neraka bel, ya, neraka bel, gampangin sholat. Makanya kalau bisa sholat ya berjamaah, kalau bisa berjamaah. Santri itu kalau di pondok kan nggak jamaah, kena sanksi, dilatih karena supaya nanti biasa, tidak gampang-gampang meninggalkan jamaah, tidak gampang-gampang meninggalkan. Fa'amal ido'atu, maka ada pun menyia-nyiakan. Falakaifa, maka tidak ada bagaimana itu. Walai, dan itu atas ami fi ikhrajis sholati, itu di dalam wa'alai, dan itu atas ami fi ikhrajis sholati, di dalam mengeluarkan sholat an waktiya, dari waktunya sholat, ismun azimun, terdapat dosa yang besar. Orang itu ya kalau uzur seinsya Allah masih dimaafkan, ya, kalau uzur itu dimaafkan. Tapi kalau sengaja orang itu mengeluarkan sholat dari waktunya, itu dosa besar. Dosa besar. Makanya orang yang tidak sholat atau mengeluarkan sholat dari waktunya itu bisa jatuh fasik. Fasik itu dosa besar. Ya, fasik itu dosa besar. Wa ibadara, walaupun segera siapa amin biqadaiha, dengan qadanya sholat, walaupun dia segera qadanya. Kan qada itu ada dua, sering saya sampaikan. Ada qada yang ala sabilil faur, ada yang qada ala sabilit tarahi. Ada qada yang harus cepat, ada qada yang boleh agak lambat. Yang cepat itu apabila meninggalkan sholat tanpa uzur, karena malas, tidur, malas jamaah, kemudian ya malas sholat atau apalah, sibuk dengan urusan duniawi namanya, sehingga sholatnya ketinggalan. Ini ismun azim, dosa besar, dan harus segera. Nah, ada yang qada boleh agak longgar, yaitu qada yang tadi karena uzur. Contohnya, panjenengan kalau sudah masuk waktu kok tidur, kemudian ketinggalan, ini bila udhrin namanya. Umpamanya sudah masuk waktu asar, dengar adzan, kok malah tidur. Umpamanya bangun-bangun maghrib, habis dosa besar orang ini, karena masuk waktu. Ini dia. Kecuali kalau yakin ada yang membangunkan. Makanya Pak Yusuf capek banget
masuk waktu asar tidur, tapi udah pesanan sama istrinya, nanti saya bangunkan jam segini. Nah itu tidak apa-apa kalau yakin dibangunkan. Tapi kalau enggak, dosa. Jadi kalau sudah masuk waktu kemudian atau memang orang itu sengaja, nanti aja kotor saja. Kadang-kadang kan gampang orang itu sholat itu perjalanan tiba-tiba atau di mana repot, kalau mobil repot udah kotor saja. Kadang-kadang orang bepergian, padahal ada bawa mobil sendiri atau bawa motor sendiri, mestinya bisa mampir di musola atau di mana. Kemudian dengan entengnya nanti kotor saja. Loh, kok sengaja dikodok? Orang sengaja mengeluarkan sholat dari waktunya itu dosa besar. Ya. Jadi jangan gampang-gampang kodok saja. Masya Allah, tidak boleh. Ya. Ibu-ibu yang sering begini biasanya. Nah itu harus ya. Nah ada kodok yang boleh agak. Kalau yang model pertama ini ya, yang bilang yang alasan forum itu, orang harus selesai kodoknya itu tidak boleh. Kemarin sudah di sini ya kita ya, yang tidak boleh sholat apa namanya, ya sholat sunnah tidak boleh ya. Orang yang masih punya utang sholat yang segera, dia tidak boleh melakukan sholat sunnah. Jadi tidak usah tahajud, tidak usah witir, tidak usah duha, tidak usah qobliyah subuh, qodok saja. Dan qodoknya harus tartib. Jadi wajib tartib. Jadi urut subuh, zuhur, asar, maghrib bisa, subuh, zuhur, asar, maghrib bisa, subuh, zuhur. Jadi kalau yang dulu budaya baru-baru, qodoknya yang dulu mudanya bandel-bandel, kodoknya modelnya kayak gitu. Pokoknya salah subuh, sholat kodok. Subuh, rasa mati bisa. Subuh, rasa mati bisa. Ini yang alasan pilih. Yang kodok, sholat karena tanpa udur. Nah, kalau yang tak udur boleh. Umpamanya kayak dengan ada acara maulid sampai jam beres-beres sampai jam 3:30. Capean betul ketiduran baru jam 8. Nah ini tidak apa-apa. Mandi dulu, ngopi dulu, kemudian qobliyah subuh, kemudian sholat subuh, tidak apa-apa. Karena kodoknya ala sabilit taroh. Kodok ala sabilit. Nah ini kalau punya utang banyak yang model ala sabilit tarohi, sunnah tartib, tapi tidak harus. Tapi kalau yang ala sabilil faur yang harus cepat itu harus harus sama dengan puasa. Dulu mamanya yang udahnya banyak meninggalkan puasa Ramadan tanpa udur, tidak usah puasa sunnah, kodok saja. Senin Kamis Daud tidak usah, Tarbiyah Arafah tidak usah, Syawal tidak usah, kodok saja. Dan kodoknya harus cepat. Makanya kalau ada orang Ramadan nggak ada udzur, nggak ada apa, tiba-tiba kok membatalkan puasa, maka tanggal 2 Syawal dia wajib kodok. Tanggal 2 Syawal wajib. Kecuali kalau ibu-ibu ada udzur, ya setelah udzur harus kodok. Nah, kalau yang ala sabilit tarofi yang longgar boleh. Kayak ibu-ibu yang umpamanya karena menstruasi di bulan Ramadan, kodoknya boleh Syawal, boleh Dzulqa'dah, boleh Dzulhijjah, boleh Muharram, boleh Safar, bahkan sampai Sya'ban ada ya kodok. Banyak. Tidak apa-apa. Dan sebelum itu puasa sunnah boleh.
puasa Syawal boleh, puasa Tarbiyah Arafah boleh, puasa Tasu'a Asyura boleh, tidak apa-apa. Kalau yang ala sabil taraf. Ini juga berkaitan dengan kodok ya. Kalau pengantin perempuan ya, kalau pakai make up, dia kan pasti melewati waktu zuhur, waktu asar. Ini apa boleh dijamak ya kodok atau bagaimana ini? Atau bagaimana? Ya, jadi termasuk hal yang diboleh jamak itu alasannya banyak. Di antaranya adalah safar, ada motor, ada jadi safar itu pergi orang boleh jamak. Yang kedua karena motor hujan orang boleh jamak takdim. Kemudian marah sakit orang boleh. Kemudian adalah al-hajah atau masyarakat. Al-masyarakat itu al-hajah itu tanzil manzilat ad-darurah. Al-masyarakat itu tajrib tasib. Jadi kayak orang yang jadi pengantin umpamanya sebelum make up, kalau acaranya itu katakan setelah zuhur sampai maghrib, maka make upnya sudah punya wudu. Jadi punya wudu di make upi nanti sebelum zuhur umpamanya. Kemudian setelah masuk zuhur jamak takdim, tapi tidak kosong, boleh zuhur asar. Nanti malamnya maghrib isya namanya ditampilkan lagi, ya nanti salat maghrib isyanya sama takdim tidak tanpa itu boleh karena hajat atau karena masyarakat. Jadi sama dengan begini, orang itu kena macet kan, Depok Jakarta ini ya makhluk syaitannya macet ya. Umpamanya lagi nyetir macet, ya kita tidak bisa keluar dari mana, kebetulan. Nah, kalau padahal ini waktunya sudah mau habis dulu, ya udah siapa? Boleh itu siapa? Tapi tidak kosong, ya. Karena kalau ilatnya kosong itu hanya safar. Safar yang mencapai safar. Kalau selain itu maka. Jadi ayat pengantin tadi boleh jamak. Ini boleh jamak. Asal tidak menjadi kebiasaan boleh. Umpamanya ada rapat penting, ada lagi presentasi apa yang penting, seandainya ditinggalkan nanti akan keterputusan materinya, orang boleh jamak. Asal tidak idalam yang takhid adatan. Teksnya kita di dalam Ibarat Akhir. Asal orang itu tidak menjadikan kebiasaan. Contohnya gini, ada orang kerja di Jakarta, kalau naik kereta hampir maghrib, pulang nyampe di Depok itu bisa. Nah, sekali itu dia boleh jamak karena kasus. Nah, besok tidak boleh begitu lagi. Besok itu karena sudah pengalaman bahwa kalau naiknya sebelum maghrib, nanti nyampe Depok itu isya, berarti ketinggalan maghribnya. Maka orang ini harus sholat maghrib. Ya, jadi namanya lam yattakhid adatan, tidak menjadikan sebagai kebiasaan. Kayak jadi pengantin kan nggak jadi kebiasaan kan, nggak jadi panikannya 2 kali nanti di backup di calon di rumahnya, biasanya calon suami, nanti di rumahnya calon istri kan biasanya 2 kali, paling ya ini soalnya berkali-kali. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, silakan.
Itu bisa takdim, bisa takhir ya? Boleh. 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 Namanya ada masyarakat, maka orang boleh jamak takdim. Yang wajib jamak takdim itu kalau lagi hujan. Panjenengan lagi di musola jamaah hujan dan jamak sekalian, boleh jamak takdim. Bukan jamak takhir, itu jamak. Dan ketika sholat yang kedua, namanya duhur sama asar. Ketika sholat asar itu juga masih hujan, kalau sudah reda ya nggak boleh. Ada lagi? Paham nggak kira-kira? Ibu paham? Walaysa dan bukanlah itu biudrin kategori udur. Apa al-istighfar sibuk di dunia dengan dunia, wala biwaiha juga dengan selain dunia, an sholat dan sholat, hatta tafuta sehingga ketinggalan hatta tafuta sehingga ketinggalan sholat tadi. Jadi urusan dunia itu tidak boleh menyebabkan sholatnya itu ketinggalan. Ya. Karena orang kadang-kadang main sekak itu, ya. Catur itu tidak tahu waktu, ya, tidak tahu waktu. Atau remi atau gapre apa ya. Bukan urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya. Wala udur dan tidak ada udur itu mawujud ilan nauma kecuali tidur. Jadi tidur itu masuk udur. Tapi apabila tidurnya sebelum masuk waktu. Jadi kalau tidurnya sebelum masuk waktu itu kategori udur. Tapi kalau sudah masuk waktu tidak boleh. Tidurnya saja sudah makruh. Kalau jelas-jelas akan ketinggalan sholatnya, jatuhnya haram. Amin nisyana atau lupa. Orang lupa mau lagi, namanya lupa kan ya sibuk dengan apa yang lagi ditekuni, kemudian betul-betul lupa, bukan pura-pura lupa. Dan orang ini kadang-kadang fokus pada satu, belum selesai penasaran itu ternyata waktunya habis. Nah itu kadang lupa, maka termasuk ini. Kalau orang pikun, kadang-kadang pikun gitu ya. Nah, kalau pikun itu berarti udah nggak ada kewajiban ya? Nggak ada kewajiban. Ketika dia sadar tetap muncul lagi kewajiban. Sama dengan orang gila. Ketika gila, kewajiban. Kewajiban ketika waras berarti dia. Orang epilepsi sama. Epilepsi itu kalau ketika kambuh ya nggak wajib kalau kambuh. Ketika waras berarti dia dan nggak perlu kodok ya? Enggak, ketika ketika epilepsi atau pikun ya kecuali kalau umpamanya sudah masuk waktu kemudian tidak segera sholat kemudian epilepsi, nah kemudian sampai waktunya habis, nah orang ini kodok karena apa? Karena ada imkanul ada potensi untuk melaksanakan. Sama dengan begini, sudah masuk waktu sholat, tidak segera sholat. Umpamanya jam sekarang dulu jam berapa? Jam 11, jam 12. Jam 12. Jam 12 katakan masuk waktu dulu. Nah itu tidak segera sholat, tetap sudah sholat. Setengah satu baru mau ke kamar mandi, ternyata haid. Nah orang ini kodok karena apa? Karena ada imkanul ada imkanul tapi dia tidak segera melaksanakan.
dia punya utang. Tapi kalau umpamanya begitu azan, dengar azan langsung ke kamar mandi, kemudian tuh ternyata haid, ya berarti tidak punya utang karena tidak ada income, tidak ada income adatnya, tidak ada income. Nah, sama dengan begini lagi. Katakan Ramadan, orang itu kalau tidak ada income kodok, tidak punya utang. Ada orang ketika Ramadan haid, kemudian Syawal awal itu haid kan, jam puasa barat haid, kemudian mati. Orang ini tidak punya utang karena apa? Tidak ada income kodok. Ada orang sakit di bulan Ramadan, tidak puasa 5 hari atau 7 hari. Kemudian sudah sembuh, puasa sudah giliran Syawal, kemudian mati. Entah apalah penyebabnya kemudian mati. Orang ini tidak punya utang, tidak punya utang puasa karena apa? Tidak ada income kodok. Yang punya utang itu kalau Syawal itu sudah sehat, sudah lebaran kemana-mana, kebun binatang sudah, Miroro Kudul sudah. Nah, kalau tiba-tiba Dzulqa'dah mati, nah, orang ini punya utang. Jadi yang biasanya diqadai oleh keluarganya atau dibayar fidyah itu yang ada income qadha tapi dia tidak segera qadha. Nih, paham ya? Paham. Wa ala ulatil umuri, dan itu atas pemerintah ayahmi, sekiranya mendorong siapa ulatil umur al-amata pada orang awam, pada masyarakat umum, ala fi'li sholati, atas melaksanakan sholat al-maktubati yang diwajibkan. Wa alaihim, dan itu wajib atas wulatil amri ayu akibu, sekiranya menyangsi memberikan sanksi siapa wulatil amri man pada orang tarokah yang meninggalkan siapa man pada sholat kaslan karena malas bil qatli dengan dibunuh. Ini kalau negara Muslim kayak mungkin di Arab sana ya, di Arab sana. Nah, kalau di Indonesia terlalu banyak orang mati kan? Jadi kalau di Indonesia wilayahnya itu wilayah privat, paling ya himbauan saja. Kayak kemudian orang sholat kok kemudian dibunuh, ada bahkan tidak sholat kadang-kadang malah diangkat jadi pejabat. Wadhalika, dan ada pendemikian itu mantarok kahakas bil qatli badal istitabati, setelah meminta taubat, disuruh taubat dulu. Kok nggak mau taubat, dan ilangnya itu jika tidak taubat siapa mana. Walau mulati, dan itu wajib atas pemerintah, dan itu atas pemerintah itsmun azimu, dosa besar. Waharajun, dan dosa idza sakatu, ketika diam siapa mulati. Andzalika, dari demikian ayat akibat atau ayat minul amat itu ma'al ilmi, beserta mengetahui. Wa qassaru, dan ceroboh siapa ulat fil qiyami, di dalam menunaikan bihi dengan dzalik. Wala rukhsata, dan tidak ada dispensasi, tidak ada kemurahan itu mawjud lahu bagi ulat fitar kidzalika, di dalam meninggalkan ayat minul amat ta'ala fi sholat. Wama, dan perkara yang yang berlaku apa majroh, di dalam tempat berjalannya tadi
min umuri dini, dari perkara agama. Alhamdulillah. Jadi ini pemerintah kalau di dalam negara Islam ya wajib. Kalau di sini enggak. Di sini mungkin ya wilayahnya wilayahnya KUA atau wilayahnya ya KUA biasanya kalau KUA sudah ada MUI yang sudah seperti itu dan tapi tidak boleh punya aksi, tidak boleh orang KUA agama atau pengadilan positif ya, kemudian atau MUI tidak boleh menyaksi orang yang tidak sholat. Paling ya solusi sosial. Wa'lamu, dan ketahuilah ma'asyiral ikhwan, ja'alana, semoga menjadikanlah kepada kita siapa Allah wa iyyakum, dan kepadamu menjadikan mimman sebagian dari orang azakka yang bersih siapa man, wa dzakara, dan menyebut siapa man isma rabbi, pada nama Tuhannya, fasholla, kemudian sholat siapa man, walam yu'thir, dan tidak mementingkan siapa man al hayat dunia, pada kehidupan dunia, al akhirati, atas akhirat, allati hiya, yang mana adapun akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Ketahuilah anna zakat, nah, pada sesungguhnya zakat ini sudah masuk bab zakat. Jadi kalau tadi itu masih bab sholat, masuk kaitannya dengan mendirikan sholat dan sebagainya. Sekarang masuk zakat. Anna zakat itu ahadu mabani Islamil khamsi, salah satu dari bangunan-bangunan Islam al-khamsi yang 5. Jadi salah satu dari pilar Islam yang 5. Waqad jamaah, dan sungguh telah menggabungkan siapa Allah bainaha, antara zakat, wa bainas sholati, dan antara sholat, fi kitab, di dalam kitabnya Allah al-aziz yang mulia. Di dalam banyak redaksi Allah itu menggabungkan kata zakat dengan kata aqimus sholat wa atuz zakat, aqamas sholat wa atuz zakat, alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata. Faqad qala, maka sungguh dawuh siapa Allah azza yang paling mulia, siapa Allah min qailin, dan dari zat yang berdawuh, wa aqimus shalah wa atuz zakat, dan dirikanlah salat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Wapa, dan ada pun perkara tuqaddimu, yang mendahulukan siapa kamu, ya anfusikum, karena dirimu, min khairin, dari kebaikan, tajiduhu, maka menemukan siapa kamu kepada ma, innallaha insyaallah. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima, dengan perkara, ta'maluna, yang beramal siapa kamu pada ma, itu basyirun, zat yang mengetahui. Wa qala, dawu siapa Allah Ta'ala fi fasli ibadihi, di dalam mensifati hamba-hambanya Allah al-mu'minin. Siapa al-mu'minin? Alladzina yuqimuna sholata, yaitu orang-orang yuqimuna, alladzina, yaitu orang-orang yuqimuna, yang mendirikan siapa alladzina sholata, pada sholat, wa mimma, dan sebagian dari perkara razaqana, yang telah memberikan rezeki siapa kami itu kepada alladzina, pada ma, yunfiquna, membelanjakan siapa alladzina, ila qali, sampai pada dawuhnya Allah Ta'ala, umul mu'minun, ulaika, ada mereka, alladzina hum yaqlai ifal mu'minuna, orang-orang yang beriman haqqan, dengan benar, dengan nyata. Wa qala dawu ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuqimuna
Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Wal mukminuna dan adapun orang-orang mukmin laki-laki, wal mukminat dan orang-orang mukmin perempuan itu ba'dhum adapun sebagian yang mukminat itu auliya ba'dhin adalah temannya, kekasihnya, bolo kalau bahasa Jawanya itu bolo nih. Teman dekat sekali. Ya'muruna yang merintah siapa al-mukminun bil ma'rufi dengan perkara yang ma'ruf wa yanhauna mencegah siapa mukminun anil munkar dan perkara yang munkar. Wa yuqimuna dan menegakkan siapa mukminun as-shalata pada pendidikan mukminun as-shalata pada salat. Wa yuqimuna dan menunaikan mukminun az-zakat. Wa yuqimuna dan taat siapa mukminun Allah pada Allah wa Rasulullah dan Rasulullah. Ulaika adapun mereka mukminun mukminat ba'dhum awliya ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa Rasulahu. Ulaika adapun mereka tadi mukmin yang model itu saya kamu akan menyayangi, akan memberikan rahmat kepada mukmin-mukminat siapa Allah. Innallaha sesungguhnya Allah itu azizun, zat yang mulia, hakimun dan zat yang bijaksana. Ila ghairi dzalika sampai pada selain kaum ta'ala banyak lagi minal ayat nyatanya dari beberapa ayat. Banyak sekali kalau ayat yang berdampingan antara ayat sholat dengan zakat tadi itu banyak sekali. Waqala da'u siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakat amalihi. Man siapa orang itu karena ada siapa man itu yu'minu beriman siapa man billahi pada Allah wal yawmil akhir dan hari akhir. Falyu'addi maka hendaklah menunaikan siapa man zakat amalihi pada zakat hartanya. Ini kalau apa namanya memenuhi nisab ya termasuk. Jadi karena zakat itu gini, zakat itu adalah malun mahsusun, harta yang tertentu, yusrafu ila sinfin mahsusin, yang ditasarufkan kepada kelompok juga yang tertentu, bisyara itu mahsusotin dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi makanya orang yang wajib harta yang ada harta yang dizakati namanya al-amwal zakawiyah, ada namanya orang yang muzaki, orang yang zakat, ada mustahik, ada nisab ya, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan nih. Ada dua pertanyaan. Pertama terkait dengan sholat. Kalau sholat yang ditinggalkan kemudian dia meninggal, terus kalau fidyah ini jadi tanggung jawabnya si mayit atau anaknya? Maksudnya kalau si mayit apakah misalnya dia meninggalkan harta, sebelum harta dibagi punya kewajiban fidyah atau itu anaknya? Yang pertama. Yang kedua terkait dengan haji, ya. Apakah boleh orang misalnya sudah tua nih, udah umur 80-an. Nah sekarang kenyataannya kalau haji itu nunggu bisa sampai 25-30 tahun. Dia nggak mungkin nyampe naik haji. Nah itu bisa dibadalin nggak gitu haji selama dia masih hidup? Ya. Yang pertama, jadi orang kalau mati kemudian punya utang sholat, punya utang puasa biasanya, itu mestinya tugasnya anak ya, untuk mengqadai. Jadi kalau tidak diqadai maka dibayari fidyah. Itu duit dari mana? Duit dari
peninggalan atau duit dari anak. Boleh dua-duanya. Kalau memang dari peninggalan kemudiannya keluarganya sepakat ini dipakai untuk bayar fidyah dulu, karena itu termasuk hutang kepada Allah. Kan orang itu kalau mati sebelum diwaris, pertama itu yang ditunaikan wasiatnya. Yang kedua adalah hutangnya. Hutang itu ada hutang kepada orang, juga hutang kepada Allah. Termasuk haji tadi. Orang yang mestinya kewajiban haji, tapi karena tidak segera haji, keburu mati, maka nanti harus dibatalkan, diambilkan dari harta peninggalan. Nah, termasuk tadi qadha sholat, nah, jadi seperti itu. Jadi boleh diqadhai sholatnya, diqadhai puasanya oleh keluarganya, boleh dibayari fidyah. Yang kedua adalah orang yang sudah sepuh. Orang sudah sepuh itu begini, kalau sepuhnya itu masih kuat, orang itu walaupun nunggu tidak boleh dibadali. Nggak boleh. Orang yang boleh dibadali itu kalau pertama mati atau tidak mungkin untuk berangkat ke sana. Umpamanya karena sakit yang tidak mungkin dibawa ke sana. Kalau yang tadi mau ada juga orang yang umur 80 masih bisa berangkat, ya. Bahkan ada yang kemarin itu umur itu di atas berapa itu? 100 sama. Jadi masih mungkin. Jadi masih mungkin. Karena ya ini kaitannya dengan kesehatan. Kalau meskipun sudah lah kok nggak sehat ya nggak mungkin. Jadi orang yang boleh dibadani itu kalau sudah tidak mungkin ke sana, sudah mati atau tidak mungkin bisa berangkat. Itu. Fafham maka fahamilah. Fa'afhama maka memberikan pemahaman siapa Nabi alaihi salam, annaman pada sesungguhnya orang lam yu'addi yang tidak menunaikan siapa man dan zakat atau zakat, falaisa maka karena siapa man itu dimungkinin dengan dianggap mukmin. Jadi orang yang mestinya kewajiban zakat tapi tidak zakat itu tidak dianggap mukmin yang sempurna. Karena memang sebetulnya Islam itu mengajarkan menjadi pribadi yang soleh secara individual, tapi juga soleh secara sosial. Makanya ada ajaran tentang zakat. Nah, zakat ini termasuk ibadah yang disepakati oleh semua ulama. Ijma' alaih, diijma'i oleh semua ulama bahwa wajib, tapi bagi orang yang memenuhi kualifikasi, yaitu kalau harta ada haul, ada nisab dan seterusnya. Ada yang tanya? Udah selesai.